Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama hormati Prof. Irwan Abdullah yang alhamdulillah hari ini bisa ngobrol-ngobrol ringan ya bersama kita. Jamaah Icon Imad gitu ceritanya yang ke-11 ya. Kebetulan dilaksanakan di Bandung dan itu dihadiri oleh 3 negara luar negeri kayak Malaysia, Brunei dan Thailand, Prof. Tentu kita sebagai tuan rumah dari UIN Bandung ini, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, hari ini kebetulan menjadi tuan rumah acara Icon Imad ke-11. Kebetulan dan kita sangat antusias begitu kita punya keinginan untuk mengundang Prof. Irwan Abdullah. Nah, salah satunya adalah Prof. Irwan ini pakar gitu kira-kira di bidang tulis menulis gitu, jurnal dan sejenis penyihir gitu. Kira-kira begitu. Nah, betul. Dukun artikel. Iya, dan saya kira dunia akademik harus seperti itu gitu. Gitu. Terutama di Indonesia, Prof. Ya. Nah, pertanyaan saya atau kami nih kira-kira masa depan dunia tulis menulis untuk di Indonesia gitu ya. Terutama Melayu ya, kaitannya dengan Icon Imad. Ya. Menurut Profesor Irwan kira-kira gimana ke depannya ini? Ya. Kita relax aja ya, Prof ya, kita ngobrol relax aja. Saya kira kan memang kita lihat peta besarnya ya, Betul. bahwa produktivitas kita di dalam menulis itu kan termasuk rendah ya. Jadi mungkin memang skillnya yang masih terbatas. Betul. Kalau pada tataran knowledge, saya kira kan, wah perkembangannya Sudah cukup lah pesat ya. sekali. Nah, jadi karena tulisan-tulisan itu datangnya selalu terlambat, sehingga peradaban misalnya itu tidak terbaca dengan baik gitu. Jadi kalau bahasa sederhananya itu underreported lah. Betul, betul. Underrepresented. Seperti misalnya peradaban Melayu. Jadi peradaban di dunia ini memang seperti peradaban Timur, Ya. Cina, India, Melayu termasuk karena itu turunan dari peradaban Arab kan. Betul. Itu memang tidak ditulis dengan baik, tidak ditulis dengan baik. Iya, betul. Jadi sampai pada tahun 1940-an itu tulisan-tulisan tentang peradaban itu masih dikuasai oleh 5 negara, ya seperti Inggris, Prancis, Jerman, ya, Amerika, Italia bahkan. Penjajah-penjajah itu. Ya, jadi betul karena gini. Imperialisme ya. Ya, karena kan istilah civilization itu tidak milik orang Timur. Iya. Nah, jadi kalau kita baca misalnya tulisan yang menulis tentang Raffles bukan? Europe, enggak, yang kemudian ya. Jadi Europe and the people without history. Ya. Nah, jadi Yang historinya cuma Europe ya, aja. jadi yang dibilang yang punya sejarah Europe. Nah, Jadi kayak Timur ini without history. Without history. Ya, makanya sering dibilang the West and the rest. iya. Jadi ada dikotomi Timur Barat. Nah, jadi kalau Timur ditulis, dia jadi disebut pertama sebagai orang-orang liar. Jadi savage ya. Jadi savage mind, savage people betul. itu karena menggunakan kacamata barat yang dibangun dari tahun 1300. Ya, 1300 maka, ya, jadi kalau kita baca misalnya The World System-nya Wallerstein, ya. Jadi world system teorinya Wallerstein itu kan harus dibaca dengan Norbert Elias, civilizing process. Iya. Nah, jadi pertama yang disebut para kolonialis itu adalah Prancis, ya. Jadi British kolonial, French kolonial kan.
Belanda termasuk Belanda kecil kan pada saat itu. Nah, jadi mereka inilah yang sebenarnya mendefinisikan peradaban ya, peradaban. Nah, jadi seperti Melayu itu underreported. Padahal yang namanya the Malay world ini itu kan luas sekali kan. Betul. Luas sekali, bukan cuma Indonesia, sepanjang Malaysia sampai ke Fiji kan, Oceania, itu luas sekali. Pasifik ya. Nah, jadi makanya kita yang the heart of Malay society harus rajin menulis. Nah itu dia, Prof. Harus rajin menulis. Ya. Ya, sekarang pertanyaannya begini, mohon maaf. Kira-kira itu kenapa ini masyarakat Melayu pada umumnya ya bisa, kalau saya tadi disebut sebagai under reporting, bukan bahkan under development pada akhirnya kalau menurut Ahmed Tikuru ya. Nah, terutama yang dunia Melayu kan kebanyakan Muslim nih mayoritas. Kalau kita berbicara identitas itu, kira-kira penyebabnya apa, Prof? Ya, yang pertama memang karena wacana global. Jadi kita akan ingat bagaimana peradaban Islam itu ditenggelamkan ya. Padahal pengaruhnya selama 8 abad di Eropa. Betul. Dikuasai oleh Turki. Ya. Peradaban Islam itu dinasti Utsman. Dari Afrikanya Spanyol. Ya kan? Jadi sampai catatan-catatan terakhir bisa kita temukan sih di Alhambra misalnya di Spanyol. Dan itu kan semua ilmu pengetahuan tentang Timur khususnya Muslim itu kan memang tadi underrepresented. Betul. Nah, jadi oleh karena itu kita sendiri yang harus memulai. Nah, sayangnya kita ini kan lebih suka pada konsumsi ilmu pengetahuan, tidak memproduksi ilmu pengetahuan. Atau budaya oral ya, juga pengaruh ya? Iya, itu satu. Tapi kita semua ini kan belajar ke barat nih. Iya. Jadi belajar ke barat, semua kita go west ya. Terus membaca literatur yang dikonstruksikan oleh pikiran-pikiran mereka barat. ya. Saya ingat 2 pembicaraan yang menarik gitu. Jadi dalam satu statement Frank Colomben, dia ini profesor, editor in chief jurnal Bedragen di Leiden. BKI. Ya, BKI. Salah satu yang bikin dia regret gitu ya. Maksudnya dia agak kecewa lah ketika dia memimpin Bedragen itu. Dia tidak berhasil mendapatkan artikel tentang Indonesia yang ditulis oleh orang Indonesia. Itu satu. Yang kedua, seorang teman editor in chief di Sojourn Singapura. Waktu berapa tahun yang lalu saya datang, saya ngobrol sama dia ini. Terus saya bilang, mau nggak kamu tolong ajarkan teman-teman di Indonesia cara menulis Scopus, kira-kira gitu kan? Oh, I love to, katanya. Saya Sangat senang. Karena dia bilang gitu kan, di jurnal kami itu kurang sekali tulisan tentang Asia Tenggara khususnya Indonesia yang ditulis oleh native. Native gitu. Benar. Nah, jadi karena itu kita harus mulai berpikir terlibat dalam proses produksi pengetahuan. Iya. Nah, itulah kita mulai dari local notes, kearifan lokal yang harus diangkat, sejarah lokal naratif, betul. Oral history. Gitu. Nah, kita harus rajin. Betul. Padahal kalau kita lihat tradisi Islam ya secara umum ya, Prof, tradisi Muslim maksud saya dalam peradaban itu, penulis-penulis Muslim zaman dulu, zaman klasik itu produktif sekali. Kayak Imam Syafi'i, itu berapa ratus bahkan ribu konon katanya tulisan-tulisan beliau. Nah belakangan umat Islam kan tadi menjadi gradasi, menjadi turun peradaban tulis menulis, bahkan tradisi literasi pun katanya kita nomor 2 dari sekian ratus dunia itu, gitu kan? Dari nomor 2 dari bawah itu kan jadi problem. Ini hasil riset sebetulnya, Prof. Jadi, nah ini yang menyebabkan kenapa terjadi
penurunan, sebutlah penurunan peradaban gitu ya, penurunan achievement mungkin, penurunan motivasi untuk menulis. Dan budaya oral kita nggak usah diragukan, umat Islam itu senang berdakwah misalkan, gitu. Tapi nggak ditulis. Nah kira-kira kayak gitu, Prof. Nah kehadiran profesor ini kan bagian dari yang mengumpulkan puzzle-puzzle atau mozaik yang berserakan tadi, kemudian dikembalikan pada kultur yang lama, yang tradisi menulis, tradisi literasi yang tinggi. Kira-kira gimana, Prof? Ya, jadi kita kan sekarang memang menstimulasi ya spirit dari berbagai tempat. Betul. Ya. Teman-teman seperti acara ini kan mengumpulkan bukan hanya dari UIN Bandung, Betul, kan, betul. dari Serang, dari Banten, Bahkan dari Bengkulu, teman-teman dari Asia Tenggara ya Malaysia, Nah, betul. jadi sebenarnya untuk mendapatkan satu komitmen bersama Betul. untuk memproduksi pengetahuan bersama dari timur, gitu ya, dari timur. Nah, jadi oleh karena itu saya kira kan kita harus juga untuk menumbuhkan dunia tulis menulis ini, itu sebenarnya harus juga terlibat ya, semacam ini ya, disebut sebagai foundation ya, sponsor Betul. yang mau menginvestasikan itu dalam dunia ilmu pengetahuan. Ya. Jadi gini, kenapa misalnya di Prancis itu bisa melahirkan museum yang hebat, Louvre itu Ilmu pengetahuan bener. yang terbesar di dunia. Itu karena kapitalisme di Prancis. Ketika dia sampai tingkat satu kemajuan itu, dia menginvestasikan kapital itu ke dalam dunia seni. Jadi terbentuk philanthropic culture. Ya, betul. Yang di Amerika itu jadi foundation. Rockefeller Foundation, Ford Foundation. Ya funding gitu. Funding itu. Nah, sebenarnya hari ini di Indonesia ini harus punya. Itu Kalau uangnya sih nggak kekurangan ya. ya, tapi uangnya itu kan teralokasikan belum Ke situ. Jadi orang belum bangga misalnya dia investasi dalam bidang ilmu pengetahuan. Iya. Berhasil mengembangkan sebuah lembaga research yang mensupport anak-anak muda memproduksi pengetahuan. Misalnya mensupport anak-anak muda yang pergi ke seluruh pelosok Nusantara. Betul. Menuliskan. Ya, menuliskan dulu lah secara etnografis orang Amongi seperti apa, orang Dani seperti apa, Dayak seperti apa, supaya ini muncul pengetahuan-pengetahuan. Ada raw data minimal ya. Ya, dari dalam kan, yang kemudian nanti kan akan berkembang digunakan untuk referensi, membangun teori, membangun percakapan akademik kan. Nah, hari ini itu mahal. Betul. Menunggu pemerintah melalui perguruan tinggi itu kecil Porsinya itu. Ya. daya dorongnya. Sekarang kita ambil contoh misalnya seorang dosen muda, kalau dia mau menulis ke Scopus, dia membutuhkan dana sekitar 4 juta Kurang lebih untuk menerjemahkan. Betul. Ya, mungkin harus membayar, bilang aja 2-3 juta membayar ke jurnal untuk APC-nya. Dia butuh 7 juta untuk bisa menyelesaikan sebuah artikel publish di Scopus. Berapa gaji dosen muda itu? Bisa nggak dia mengambil 7 juta dari gajinya? Nggak bisa. Gaji dia 3 juta. Iya, salah satu problem betul. Problem real yang kita tutup mata. Iya. Ya. Jadi kita mendorong orang publish internasional, kita nggak punya infrastrukturnya, nggak punya supportnya gitu loh. Nah makanya perguruan tinggi yang sudah berpikir maju jauh, dia misalnya tahap pertama apa? Semua biaya terjemahan ditanggung oleh perguruan tinggi. Itu sudah support yang luar biasa. Yeah. Orang berani nulis.
Iya. Karena apa? Nanti kalau mengirim ke jurnal internasional bereputasi, ya kita sudah punya modal. Artinya tulisan sudah ada dalam bahasa Inggris karena ada institutional support. Ya. Ya. Secara ironis sebaliknya apa? Kita mendefinisikan artikel internasional itu, mendefinisikan jurnal yang bereputasi, itu kan dalam bahasa Inggris. Iya. Sementara kita menulis bahasa Indonesia. Ya, itu beda dengan Malaysia. Betul. Malaysia Scopus tapi bahasa Melayu. Iya. Indonesia enggak. Ya, Indonesia enggak. Berarti kita harus mau menerima cost-nya itu. Siapa yang menanggung cost-nya? Memindahkan dari Indonesia ke Inggris, butuh 3-4 juta. Siapa yang nanggung? Inisiasi untuk membuat seperti di Malaysia ada di Indonesia. Saya kira kita lompat, ya lompatnya udah jauh, udah meninggalkan itu. Kita udah lompat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kembali lagi ke bahasa Indonesia kan udah jauh itu. Tapi ini kan menarik ya, Malaysia itu kan punya komitmen besar untuk merawat bahasanya. Jadi jurnal itu Mereka percaya diri ya pakai bahasa jadi Melayu. pakai bahasa Melayu. Jadi boleh bahasa Melayu selain bahasa Inggris. Iya. Ketemulah kita jurnal Scopus seperti IJIT itu, International Journal of Islamic Thought di Kuala Lumpur, UKM. Iya. Dia terbit bahasa Melayu dan terbit bahasa Inggris. Ceko, Selain itu ya. Tamadun ya. Ya Tamadun. Iya, betul. Ya, Ceko tuh kalau kita nulis ke jurnal Ceko, dia bilang kami terbit 3 kali. 2 kali dalam bahasa lokal, maksudnya bahasa nasional mereka. 1 bahasa Inggris itu. Scopus. Nah, gitu. Jadi ini Indonesia masih belum ya, Prof ya? Indonesia OJS bahasa Inggris ya. Nah, iya, kita belum bisa ya. Mau terakreditasi bahasa artinya Ya Sinta kan level mau- nasional cuma. Ya, Inggris juga. ya. Sinta 2 udah ke Inggris Iya, kan. nah itu dia. Inggris. Artinya itu boleh, nggak ada yang salah. Iya, dengan itu. betul. Tapi kan ada selisih nilai ini. Memindahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kan ada 3 juta rupiah. Kurang lebih ya ada. Ya. Iya. Siapa yang nanggung? Ditanggung oleh penulisnya. Padahal hasil dari tulisan itu kan dipakai berdua. Pakai Lembaga. penulis dan lembaga. Betul. Ya, jadi mau mendorong produktivitas dosen, ada masalah teknis praktis yang harus kita selesaikan. Tapi itu urusan inilah ya. Tapi Iya. tapi saya kira concern dari kita ini kan menumbuhkan spirit. Iya, betul. Spirit seperti pertemuan ini kan Salah mendorong satunya ya. lahirnya spirit ya. Spirit menulis dan knowledge-nya kita bagi ya. Betul. Siapa yang punya pengalaman menulis sepatutnya membagi knowledge Iya, itu. iya. Nah, ini penting ini karena apa? Saya sudah sering mendengar, ini catatan secara nasional penting sekali. Karena saya sudah sering mendengar orang mengatakan begini. Tolong Prof, saya diajarin menulis. Teman-teman saya itu kepandaiannya itu disembunyikan. Saya minta diajarkan, nggak ada yang mau ngajar. Mereka bilang sulit. Ya. Sementara mereka publish terus. Ya, itu bukan sekali. Ya, dari sudut satu, sudut lain menyatakan, pelit sekali kawan-kawan. Share gitu ya. Dan sebaliknya juga ada yang datang pada saya mengatakan, kenapa Prof ilmunya dibagi-bagi aja begitu? Di webinar, di apa, dibagi for free kan orang ini. Saya bilang supaya kita banyak teman menulis. Kalau kita banyak teman menulis, kita nulis sedikit, nulis ide, coba diteruskan ada. Hari ini saya kalau menulis draft, saya kirim ke teman-teman nggak kembali. Karena skill menulisnya nggak terbagi. Iya. Jadi
Ini yang penting. Iya. Membagi kemampuan, pengalaman supaya makin banyak kita community of writers ini. Iya. Banyak. Berarti persoalan habitus ya, persoalan Habitus. habitus, kebiasaan kita. Habitus. Ya saya kira Prof Irwan ini bagian dari sebagai pionir lah kira-kira. Kita harus akui secara nasional, bahkan mungkin beberapa teman-teman negara tetangga kita itu mengakui. Iya. Murid-murid Prof. Saya udah mengajar ke Myanmar, Iya. mengajar Iya. fokus ke Iya betul. Jadi untuk menanamkan habitus itu Prof kan perlu ya berbagai ini ya support tadi ya. Baik itu support secara kebudayaan mungkin. Yang kedua ya tadi institusional ya, lembaga-lembaga perguruan tinggi atau lembaganya sejenis itulah. Apresiasi termasuk mungkin negara kali ya. Ya, negara ya. Kan ini orang menjadi ini Prof, mohon maaf ini. Begitu nulis di Scopus belum apa-apa sudah ketakutan tuh. Pertama yang tadi ya, mekanisme yang harus ditempuh, terjemahan dan seterusnya. Terus ditambah harga Scopus. Nah itu kan variatif ya. Ya, betul. Pakai kurs dolar, apalagi hari ini dolar udah naik nih. Ya. Nah, kira-kira gimana menurut Prof ke depan ini? Terlalu mahal ya. Jadi Scopus itu terlalu mahal untuk kita. Ya betul. Dan banyak teman yang sudah menulis akhirnya mundur ketika merevisi artikel itu. Terus mereka menemukan ternyata $1.000 ya. Iya, betul. 15 juta ya. Ternyata $1.900 gitu. Wah, itu berapa duit ya? Gitu kan? Ya kurang lebih 30 jutaan kan. Ini 25 juta 30. Waduh, gimana bayarnya gitu ya? Nah, itu dialami gitu. Nah, jadi saya kira ada satu jawaban. Satu jawaban itu apa? Kita skopuskan jurnal-jurnal Indonesia. Nah, itu poin penting tuh. Poin penting ini nanti harus tahu semua ini. Yang affordable, yang harganya Ya. sanggup kita jangkau. 1 juta, 2 Betul, juta iya, orang iya. Indonesia sanggup menjangkau. Betul. Jadi harus ada semacam political will ya, itu untuk mendorong secara sungguh-sungguh tumbuhnya jurnal-jurnal Scopus. Betul. Ya, hari ini kita masih kesulitan. Coba kita lihat jurnal Indonesia. Kalau bilang social science humanities ini, Betul. yang SJR-nya 0,5 nggak ada. Iya. Ya, jadi Rata-rata kalau di kita bawah nanti ya. mematok SJR 0,4, 0,5 sudah nggak bisa kita. Kita harus ke luar negeri kan. Ya memang. Jurnal eksakta ada beberapa ya, sekitar 5 jurnal eksakta. Nah, tapi ya baru sekitar 5 dalam bidang engineering, di pertanian. Ya apalagi kan gini Prof ya, misalkan medical. secara ekonomi ya. Kalau kita keluar terus, betul kata Prof tadi, kalau kita keluar terus nih, rupiah kita kan keluar tuh. Saya pernah nanya ke teman yang kebetulan dia pakarnya dalam tanda petik untuk transformasi perjurnalan. Saya tanya kira-kira tiap bulan berapa kita ngeluarin uang untuk keluar negeri nih? Itu miliaran Bro. Oh ya. Ya berarti kan rupiah kita kan dibawa ke sana tuh. Ya. Ya kalau usulan tadi Prof itu menurut saya disupport sama negara juga gitu loh. Daripada uang kita keluar, sudah bikin aja jurnal nasional yang kemudian diinternasionalkan. Kita cukup di situ. Jadi uang kita muter secara ekonomi. Ya, Jadi ini kan soal nasionalisme. Betul. Nasionalisme daripada kita ngasih uang keluar, kenapa nggak kita perkaya ke dalam gitu loh. Itu ada jurnal yang spektakuler yang mudah-mudahan orang Indonesia tidak menulis ke sini. Itu jurnal sustainability. Dia itu 1 tahun 2021 saya hitung itu mendapatkan uang itu 390 miliar dari 1 tahun. dari 1 jurnal. Itu grup kan? Grup ya. itu 1 jurnal loh, belum jurnal yang lain. Itu padahal grup MDPI kan, MDPI ini. Itu kalau lihat religions yang rata-rata 1.200, 1.500
Euro kan? Pak Kayak ini? Mari duduk. Pak Ajit. Ini ketemu. Tadi malam. Iya. Nah itu Kita ngobrol tentang jurnal ngeri. dengan teman-teman. Iya, ngeri. iya. Iya, iya. Jadi saya pernah menulis ke jurnal Frontiers. Frontiers Psychology. Jadi waktu saya nulis ke Frontiers itu, saya tidak teliti membaca. Setelah saya upload artikel, ternyata saya temukan itu APC-nya itu 2.950. Woi. Jadi kan 3.000-an dolar kan. Iya. Ya 3.000 doang. Kali 5. Helian 2.000 ya, Helian 2.700. Apanya? ya Helian. Ya. Iya, iya. Saya reviewer Helian. Iya. Makanya aman. Nggak pernah dikasih honor. Oh iya betul. Reviewer tapi Helian mematok Iya. 2.000 lebih. Helian itu mahal sekali, Elsevier kan. Helian. Nah, banyak orang Indonesia menulis ke sana. Ya, saya pun pernah terbit di Helian juga. Ya, jadi kalau kita punya pilihan jurnal Indonesia ini kan ada dua cara. Satu, men-support tadi saya bilang jurnal-jurnal Indonesia jadi betul. terindeks Scopus. Kan? Iya. Tapi perlu juga di masa depan kita pikirkan kenapa nggak Indonesia bikin indeks yang kuat. Nah, itu dia. Cinta kita itu iya, mandiri berkaliber sifatnya. internasional. Hmm. Jadi saingannya Scopus ya, seperti apa Dewa Aji kan? Iya, betul. Jadi kita jadi WOS itu kan. WOS. Nah, jadi kita kembangkan supaya ini. Ya, kan kita harus buat sistem ya. Dan suatu hari Indonesia berani mengatakan bahwa syarat untuk menjadi lektor kepala itu harus terbit minimal di jurnal Sinta berapa. Iya, betul. Jadi karena apa? Karena reputasi Sinta kita itu internasional. Bahkan akreditasi Sinta ini bukan cuma untuk nasional, tapi jurnal-jurnal lain juga Iya. ini Daftar ke kita. mendapatkan akreditasi dari Sinta gitu kan. Jadi berpikir cross border ya. Iya. Saya Jadi kira bukan nanti untuk- Prof Irwan bagian dari apa namanya pejuang jurnal ya untuk dinasionalisasi lah kayak sebut kayak gitu dan bisa disampaikan ke parlemen mungkin tuh karena ya tadi Prof secara kebudayaan kita juga tadi teraneksasi dalam tanda petik dengan budaya luar ya mau tidak mau kan kita mengikuti irama mereka pada akhirnya kalau bicara terus-terusan Scopus belum lagi ekonomi ya rupiah kita ditarik ke sana kata Prof tadi satu jurnal satu bulan ya Prof 300 sekian miliar bayangin saja itu satu jurnal Pak 1 tahun. satu tahun coba bayangkan kalau beberapa jurnal kita ikut di situ Ya. ekonomi kita juga repot tuh sayang kan Dan kayaknya yang, perlu yang penting itu kan sebenarnya kita kembali kan tulisan itu untuk apa sih? Kan? nah Tulisan itu. itu kan untuk mencerdaskan kita semua, ya nah untuk bisa melihat dunia secara lebih terang, ya bisa menata kehidupan kita jadi lebih baik kan. Nah yang terjadi sekarang gejala sosial itu berjalan meninggalkan kita. Kita datang belakangan merespon sebagai postpartum. tuh iya Konflik udah terjadi baru lahir tulisan. Ya. Perang udah terjadi tulisan baru lahir. Iya. Nah, kenapa kita tidak bisa menulis sebuah prediksi tentang sebuah konflik etnis yang terjadi di Kalimantan di tahun depan? Solusinya macamnya. ya betul Itu Futurology ya. dengan future proyeksi-proyeksi sejarah. Jadi sebenarnya kan untuk apa ilmu sejarah? Ilmu sejarah ini untuk memahami tren masa lalu supaya bisa melihat ke depan. ya Jadi kita tulis kan dari catatan historis kita akan melihat kita sudah melihat eskalasi konflik yang makin tinggi. Berarti ini masyarakat kita
akan ada risiko-risiko di masa depan. Itu kan bisa kita tulis kalau kita ini. Ayo. Pak Direktur. Ya, Pak Direktur. Ya, Ya. Alhamdulillah. Ya, silakan Prof. Ayo, Prof. Silakan Prof. Ayo, Prof. Ini lagi ngobrol sekalian teman-teman. Iya, Prof. Ya, silakan Prof. Sambil ngobrol ringan aja. Ya. Terkait dengan apa namanya? Para negara walaupun masih di Asia Tenggara ya. Tapi ini efektif untuk menjalin silaturahim, kerjasama, kemudian ya secara rutin kan ada pertemuan untuk konferensi. Jadi bisa memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan gagasannya, kemudian menyampaikan pikiran-pikiran produktif untuk pengembangan Islam di khususnya di 4 negara yang masih dalam masyarakat Melayu. Saya kira terima kasih, ini bisa dilanjutkan, dan kalau mendengar ceritanya ini sudah habis katanya MOU-nya. Ya, ada beberapa. Jadi mungkin harus diperbaharui lagi. Karena ini memang sesuatu yang continuous ya, yang perlu ya. Iya. Karena ini kan memang forum pertukaran akademik ya, ide gagasan akademik. Jadi perbincangan akademik semacam ini kan tidak banyak. Iya. Artinya yang melibatkan kita sendiri di Asia Tenggara itu kan terbatas. Iya. Banyak seminar di mana-mana, sifatnya global. Bahkan dibuat mungkin di Thailand, di Singapura, tapi kita sendiri penonton ya. Ini kan forum yang mendudukkan kita sebagai pemain yang tadi terlibat dalam produksi pengetahuan ya, Prof. Iya, Nah, jadi itu yang saya kira perlu dipelihara ya, perlu terus dikembangkan. Ya, alhamdulillah ini sudah ke-11 ya, sudah 11 tahun. Jadi tradisi perjumpaan antar budaya Melayu, lalu tadi yang tuker bersifat gagasan. kolektif mungkin ya sekarang. Kalau dulu kan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi Ya. Ya. itu orang Hamzah Bansuri, Bansuri, ya. Iya. semua kan. Iya, Sekarang iya. dengan ini konferensi di kolektif ya, Ya. berbagai negara. Iya. Mudah-mudahan bisa merepresentasikan tadi itu Oh iya, betul. masyarakat kita sendiri. Gitu. Ini yang pakai bahasa Inggris juga, bahasa Arab juga, Melayu juga, Indonesia juga gitu. Jadi ada yang native-nya dan ada yang Ya, jadi tiap peserta itu Prof membentang maka kipernya kalau bahasa Melayu pembentangan gitu ya. Jadi mereka sudah mengirimkan naskah-naskah akademik, di situ adu gagasan kita diskusi. Nah, lalu kemudian dilanjutkan sama apa yang disampaikan Prof Irwan tadi. Kita biasakan menulis. Jadi budaya oral dilanjutkan budaya nulis. Iya, gitu. iya. Saya kira bagus ya, ini saya setuju harus dipelihara terus. Nah, kalau nggak salah teman-teman Banten mau gabung nih Prof rencananya. Queen Banten, hari ini katanya mau gabung dengan ikon Primat kita ke depan. Iya, iya. Bahkan mereka siap insya Allah jadi host. Oh, bagus. Ya. Iya. Betul. Oke, mungkin closing. Oke, saya kira itu. Terima kasih banyak apa yang sudah disampaikan oleh Prof Irwan Abdullah, dan Lanjut mudah-mudahan nanti ya. ya memberikan banyak manfaat, paling tidak ide-ide besar ya, ide besar yang kemudian perlu direfleksi dalam perilaku kita, Iya. pembudayaan, habitus kita untuk menulis. Iya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, dan terima kasih kepada semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.